Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Tech, dan di video kali ini di 2026 kita udah jarang banget ya, tahun kemarin pun nge-review Pixel, waktu itu Pixel 8a, dan ya overall jarang karena memang Pixel sekarang udah lumayan dikit produknya dan harganya juga agak tahan, tapi di video kali ini ada harganya yang udah lumayan turun, dan menurut gue di harga 3 jutaan sih kalau misalkan kalian berada sama Emery Ride, ini salah satu yang terbaik value-nya, yaitu si Google Pixel 7. Tadi gue bilang harganya gue dapet di segini, yap 3 juta pas ya, jadi udah turun sekitar 1 juta dibanding terakhir kali gue nge-review Pixel 7 di tahun 2023. Yap, turunnya nggak signifikan walaupun udah hampir 2 tahun, tapi at least udah turun. So, kalau misalkan kalian mau beli HP ini, seperti biasa gue taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek sendiri, gue bakal taruh di sini, kalian bisa pause, tapi pretty much instantly dia pakai Google Tensor G2 ya, generasi keduanya, dan kita itu layarnya di 6,3 inci AMOLED 90Hz display di Pixel 7. Anyway, kita langsung aja buka si boxnya. Ini pertama kali kayaknya gue beli di Golden City dan dikasih boxnya tuh kayak gini ya, dikasih actual box gitu loh. Kayak Google Pixel, dan ini kayak box pre-owned gitu ya. Ini pertama kali kayaknya gue lihat box Google Pixel kayak gini ya, kayak certified pre-owned gitu. Tapi ya, ini pasti boxnya cuma box buat placeholder aja. Kita langsung buka dan semoga gue dapatnya yang bagus. Oke, gue bilang di deskripsi gue pengen minta yang lime green, karena di channel ini kita nggak pernah nge-review Google Pixel yang warnanya lime green ya, dan kita dikasih lime green. So, thank you for listening di note-nya. Dan oke, kalian dikasih OTG dan charger Type-C. Jadi bisa dibilang ya cukup komplit lah dikasihnya ya, dikasih full set kayak gini. Tapi again, buat kalian yang suka nanya di komen juga, bang kira-kira kalau pakai kayak gini aman nggak? Gue sih kurang rekomen ya, mending jangan pakai aja kayak gini, mending beli charger lagi aja. Soalnya ini kan bukan original juga gitu chargernya, jadi not really recommended. Kita langsung aja lihat bagaimana untuk si unitnya. Dan ini dia Google Pixel 7. Gue bisa bilang ya, sebagai Google Pixel fan, walaupun gue nggak pakai Google Pixel, tapi gue suka sama desain-desainnya. Dari semua desain sih, gue paling suka Google Pixel 7 dan Google Pixel 9 atau 10 lah. Lebih tepatnya Google Pixel 10 sih. 10 sama 7, one of my favorite design. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian ada favorite design nggak? Kalau gue sih, Pixel 7 sama 10. Dan ya, ini dia warna lime green-nya, gue bisa bilang keren sih warna green-nya Google Pixel 7. Dan ini dimana Google Pixel masih pakai visor yang tebalnya minta ampun ya. Ini nggak tebal banget sih, cuma ya kerasa aja gitu visornya. Sekarang kan visornya lebih kerasa seamless, kalau ini masih kerasa kayak ngejeplok gitu lah. Tapi warna lime green-nya gue suka, sampai di sampingnya juga dia kayak ada warna kuning-kuning gitu loh, jadi bagus sih. Gue sih pengen banyak brand HP yang lebih nge-explore warna kayak gini ya. Semoga Apple sama Samsung lebih banyak nge-explore kayak gini. Makanya gue agak jempolin juga si Apple pas dia ngerilis Cosmic Orange, karena lumayan beda gitu warnanya. Again, untuk kemulusan gue beli yang 97%, dan gue bisa bilang ini mulus banget. Gue nggak tahu apakah udah diganti, gue rasa sih kayaknya udah diganti, karena nggak mungkin bisa semulus ini ya HP yang udah lumayan tua. Tapi kalau misalnya belum diganti, oke sih, nice. Tapi kayaknya, again, gue nggak tahu ya, kelihatannya sih lumayan rapih juga. Kalau misalnya udah diganti sih harusnya sih ori-ori normal. Untuk frame gue bisa bilang ini belum diganti, karena bisa kita lihat nih di sini ada kayak bekas dent, bukan dent sih, kayak kecuik gitu warna, jadi bekas use ya. Di sini juga ada. Jadi gue bisa bilang untuk frame sendiri ini sih masih ori harusnya. Dan Type-C-nya juga kelihatan sedikit ada use gitu. Bodi belakang kerasa mulus, wajar sih karena terbuat dari kaca. Dan buat mengingat aja, kalau misal kalian lupa kameranya, dia kamera pakai setup dual kamera, main kamera 50 megapiksel dan kamera kedua 12 megapiksel ultra wide. Kamera depan ada di 10 megapiksel, tapi untuk masalah video recording sih semua bisa nge-record di 4K 60. Jadi buat kalian yang nyari HP 3 jutaan yang OS-nya bagus dan bisa konten, ini sih masih oke banget ya. Jadi seperti itu, layar depan juga ini mulus, dan untuk beratnya buatnya penasaran, berat Google Pixel 7 dia ada di sekitar 196. Jadi cukup berat, dan kalau misalnya di tangan sih memang ini kualitasnya kerasa premium banget. Tapi karena cuma 6,3 inci masih compact juga sih. Dan Google Pixel memang bukan HP untuk HP gaming ya. Ini HP yang lebih ke apapun selain gaming, karena OS-nya bukan yang terbaik Pixel Experience, tapi sangat smooth, software update-nya bagus, dan fotonya juga flagship level. Jadi memang ini HP benar-benar bukan banget untuk HP gaming, benar-benar HP flagship, tapi
karena chipsetnya dog shit ya, seperti kita tahu chipsetnya jelek, jadi bukan untuk gaming. Tapi ya, yang pasti gue bakal tes juga bagaimana main game di HP ini di channel yang satu lagi. Apakah masih oke kah? At least untuk daily commission di low setting, buat main Wuthering Waves sama Zero Zero. Kita lihat aja nanti. Sekarang cuma segini aja, gue mau setup dulu. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal tes dikit-dikit seperti apa kameranya di zaman 2026 masih oke kah, dan hal-hal lain seperti haptic, software, dan teman-teman. I'll be back soon guys. Oke guys, jadi udah gue setup, dan pas gue setup memang ini HP-nya Google Tensor G2 khas banget, kerasa panas ya di tangan. Dan ya, pertama kita tes dulu aja bagaimana untuk fingerprint, karena zaman dulu juga di Google Pixel 6 sama Pixel 7 ya kalau nggak salah, mereka berdua tuh biometriknya masih kurang bagus. Kita lihat aja gimana, apakah udah di-improve. By the way, ini gue masih di Android 15 ya, karena gue lagi download update buat Android 16. Agak lama kalau Google, biasanya nggak kayak Samsung atau Apple. Jadi ya, kita lihat aja langsung untuk masalah scanning. Nggak ada masalah ya, cuma kadang tuh bisa kita lihat agak lemot aja gitu, nggak secepat HP-HP flagship lainnya. Tapi overall, oke. Dan karena dia malah nggak mau, ya masih harus Pixel lah ya. Kalau nggak salah Pixel tuh baru bagus fingerprintnya di Pixel 8 ke atas sih, perasaan gue. So, next kita lihat aja untuk si UI-nya. UI-nya sendiri yang pastinya pakai Pixel Experience sudah di Android 15, tapi kalian bisa update ke Android 16 yang pastinya kalau misalnya kita ke setting, terus kita ke sistem, dan kita ke software update. Nah, ini langsung ada update Android 16 ya. Tapi yang pastinya bagusnya sama Google Pixel tuh update-nya bakal lebih cepat dari semua. Kadang Vivo lebih cepat sih, pernah waktu itu ya pas Android 15 kalau nggak salah. Tapi Google cepat, dan dibanding sama Samsung yang pasti jauh lebih cepat untuk versi Android terbaru. Dan untuk layar juga gue rasa nggak ada masalah sama sekali. Layarnya mulus dan nggak ada kayak shadow gitu, jadi cukup oke. Tasnya juga bagus. Dan yang pastinya hal yang masih sangat modern, malah bisa gue bilang even dibanding sama flagship zaman sekarang 2026 pun, ini masih sangat bagus dan masih terbaik. Tebak apa? Udah tahu? Yes. Dari si haptiknya. Haptik di Google menurut gue sih ini absolutely amazing ya. Gue dari dulu suka banget, dan nomor satu untuk masalah haptik. Implementasinya juga bagus. Kalau misalnya kita mau ngatur volume gitu, kita misalkan ke full volume gitu, dia ada haptiknya, dan kita ngatur gini aja, dia ada kayak slide haptik gitu. Kalau misalnya kita mau coba kayak gini, buka notification kayak gini, kayak gluk, tuh ada haptiknya. Gini, ada haptiknya, dan haptiknya tuh nggak sama ya. Kayak kalau ini haptiknya kecil. Kalau misalnya kita buka ini, haptiknya kayak sedang. Ini kerasa lebih punchy. Jadi variasinya bagus, implementasinya bagus, dan kualitas haptiknya juga sangat enak banget. Itu yang gue suka banget. Dan juga untuk masalah touch, ini sangat enak buat ngetik keyboard, nggak ada masalah. Dibanding sama kayak HP-HP Cina di harga 3 jutaan zaman sekarang gitu, atau 4 jutaan, gue rasa ini masih lebih smooth, karena banyak HP Cina yang menurut gue typingnya masih nggak seresponsif HP-HP non-China. Nggak tahu kenapa OS Cina tuh mungkin gara-gara keberatan ya, jadi agak gak enak diketik gitu. Kayak misal HP flagship aja dulu pas gue review Oppo Find X9 Pro, dia keyboardnya walaupun udah gue ganti pakai Gboard, tetap kayak ada sedikit slight delay dari OS-nya gitu. I don't know, mungkin gue perfeksionis or something like that, tapi gue bisa ngerasain itu sih yang gue rasa. Dan untuk speaker, ini salah satu yang agak sedikit udah mulai kelihatan tua. Pas gue dulu review HP ini Pixel 7, gue bilang speakernya, wah lumayan bagus ya speakernya gitu, lumayan oke, lumayan bagus suaranya, jernih. Sekarang gue bisa bilang suaranya masih cukup jernih, first impresi masih cukup jernih. Soundstage udah agak sedikit kurang bagus, jadi kayaknya dibanding sama HP zaman sekarang sih, ini ya memang pas lah di harganya, kayak udah kayak speaker HP 3 jutaan. Yang sangat lacking menurut gue dari si soundstage, dan terutama bass-nya pretty much hampir nggak ada. Tapi masih enjoyable, dan dipakai nonton konten sih masih oke banget, asalkan nggak volume terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, kerasa banget kayak sempit, dan suaranya bakal kerasa cepreng, terutama bukan cepreng ya, kayak high pitch banget, terutama untuk vokal cewek. Jadi kalau misalnya kita mau coba denger, misal siapa ya, kayak YouTube Short aja. Formula 2 division. Santino Ferrucci joined Trident Racing in 2018 thanks to his wealthy father. After kayak suaranya masih clear, bersih, cuma lack of bass sama lack of soundstage aja, itu aja sih. Tapi overall speakernya untuk day to day masih oke, tapi untuk dengerin lagu agak kurang enak. Gue tadi sempat coba denger lagu YouTube musik gitu, not really that good ya. Tapi yang masih bagus banget juga, yang masih flagship, yang gue rasa gini pas first impresi pakai lagi pas gue setup, ini dari UI-nya. Walaupun memang pas tadi gue lagi setup gitu, gue lagi masukin ID, gue lagi installing kayak Google Play dan teman-teman, gue rasa panasnya lumayan ya. Ini masih agak sedikit hangat, tapi udah lumayan turun temperaturnya, udah nggak sepanas tadi pas gue tes ya, masih udah turun ke 37-an, tapi tadi sampai kerasa anget-anget panas gitu loh. Dan mungkin bagusnya dia
full ya panasnya, nggak cuma di satu sisi, sebadan panas, tapi cuma dipakai buat setup aja dia kerasa panas. Cuma yang bagus dia performance-nya masih lumayan stabil, hanya nurunin refresh rate aja dari 90 ke 60 Hz, itu aja sih. Tapi kalau setelah itu gitu kalian pakai buat day to day seperti biasa nggak ada masalah sih, cuma sampai anget dikit aja tapi nggak bikin uncomfortable dan performanya juga nggak turun. Tadi juga gue coba pakai buat kayak nonton YouTube gitu, buka aplikasi gini ya. Walaupun ini HP udah cukup tua umurnya, udah berapa nih? Udah 4 tahun ya umurnya si Google Pixel 7 ini, udah tua banget untuk tahunan HP mah gitu. Jadi walaupun udah tua 4 tahun, tapi dia masih bisa glide through gitu, masih smooth. Kita misal mau buka setting gitu ya, kerasanya masih oke banget. Multitasking yang pakai ini juga kerasanya enak gitu, kerasa snappy aja. Walaupun mungkin animasi bukannya paling smooth, tapi kerasa snappy banget, jadi masih enak gitu. Dan launching aplikasi juga dia masih lumayan cepat ya speednya, dia karena pakai UFS 3.1 juga mungkin. Jadi masih oke banget ini. Masih bisa dibilang kalau misalnya gue pakai kerasanya kayak HP budget flagship atau flagship yang versi base model lah gitu. Masih kerasa kenceng. Memang ya, nggak sekenceng HP flagship zaman sekarang, bisa dibilang 95% masih kerasa kencengnya lah, 95%. So, oke banget, dari 3 jutaan kalian bakal dapat experience yang pretty much close to flagship. Yang juga close to flagship yang pastinya kita bakal tes di akhir video ini, yaitu dari kamera kualitinya sendiri. Kamera dulu Google Pixel sangat wah-wahkan kameranya ya zaman Google Pixel 5, Google Pixel 4 gitu. Dan sekarang memang sayangnya Google Pixel kameranya udah bukan yang terbaik lagi, disusul sama HP Cina. Tapi gue bisa bilang untuk kalau temperatur dan warna yang dia pilih menurut gue masih among yang gue suka gitu, masih yang bagus. Jadi kalau misalnya kita mau coba nih ya, kita matiin dulu top shot-nya ini, kayak fitur Google yang gue kurang suka kayak live photo gitu. Kita coba foto aja pakai main kameranya nih. Ini main kamera, gue landscape aja. 1, 2, 3. Dan ini kalau bisa pakai ultra wide-nya yang cukup wide dan menurut gue warnanya juga masih oke. Seperti itu. Jadi kelihatan ya, untuk si warnanya masih kerasa natural gitu. Masih natural, capture time-nya juga enak, dan masih bagus banget kualitasnya. Untuk selfie seperti ini. Selfie juga walaupun 10 megapiksel, at least di harga segini, kalian dapat foto yang natural, yang nggak di smooth-smooth, nggak jelas kayak HP Cina di harga yang sama misal. So that's good. Dan untuk si video, nah, video ini salah satu kelemahan terbesar dari Google Pixel seperti kita tahu. Terutama di 4K 60, gue pas coba buat vlog pakai HP ini, gue inget banget malam hari ini jelek banget, dan di dalam ruangan kayak gini pun di studio gue dia kayak struggling. Tapi ya kita coba aja gimana di 4K 60 ya, langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Google Pixel. Cuma enaknya di Google Pixel 7 ini di 4K 60 kita bisa ganti ke ultra wide. Nah, mantap ya. Gak banyak HP bisa kayak gini di zamannya gitu. So, nice. Kalian bisa zoom juga 2 kali. Gak ada telefoto, cuma bagus. Dan kalau masalah mikrofon, biasanya Google sih mikrofon cukup oke lah bisa dibilang. Cuma kalau misalnya kita mau coba panning ke sini, nah kelihatan ya 4K 60 struggling banget Google sama noise-nya. Noise-nya banyak banget, even di layar juga yang biasanya nggak kelihatan. Ini kelihatan remek-remek gitu. Jadi masih kelemahan dari Google Pixel yang pastinya kalau misal 4K 60 gue rekomen kalian ada pencahayaan yang bener-bener bagus gitu. Kalau misal enggak, mending turunin ke 4K 30 aja. Walaupun masih bukan yang terbaik, tapi at least lebih better. Anyway, kita balik lagi ke S25 Ultra. Dan seperti itu untuk video quality. Menurut gue di harga 3 juta sih bisa 4K 60 dan bisa gue ganti semua lensa. Udah bagus banget ya di harga 3 jutaan. Ini oke banget. Jadi first impression menurut gue Google Pixel 7 ini HP yang di harganya sekarang 3 juta untuk kelas Pixel ya, untuk di line up semua Pixel, ini menurut gue paling worth it. Videonya masih bagus, fotonya oke, software-nya masih smooth. Asalkan kalian bukan gamer sih, ini pilihan yang terbaik first impression gue. Tapi ya, untuk konklusinya gue bakal bahas nanti minggu depan di full review seperti biasa di tahun 2026. Apakah worth it dibeli? Tapi first impression-nya kayaknya ini cukup memuaskan. Kelemahan yang gue rasa out of the bed mungkin hanya dari panasnya aja, dan mungkin baterainya yang udah berumur itu aja yang mungkin kalian harus hati-hati. Dan yang pastinya dari IMEI, dia IMEI-nya ini harga segini IMEI Rewrite, tapi harusnya sih aman. Dan yang keempat itu dari si spare part. Dan yang pastinya bakal susah. Kalau misalkan beli Pixel, kalian harus ready. Kalau misalnya rusak, ya udah lempar ke tong sampah, karena spare partnya memang susah dan gak resmi kan, jadi makanya susah. Anyway, udah kelamaan videonya, sorry gue banyak yapping. Thank you for watching, dan kita ketemu lagi nanti di channel satu lagi untuk gaming test. Apakah at least buat main game berat daily commission oke, dan nanti kita bakal
review juga, full reviewnya nanti minggu depan. Stay tune aja. Thank you for watching. Jangan lupa dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan. Goodbye.